Oke, kawan. Ini ada soal bagus nih. Tentukan gradien ini pada titik 2,1. Ingat, gradien itu kita harus cari M-nya. Ya, M itu gradien ya. Kita harus cari turunannya. Oke. Berarti kalau kita kerjakan gimana nih? Itu hati-hati, fungsinya masih fungsi implisit. Jadi X sama Y-nya masih nyambung jadi satu seperti ini. Ya, kita akan pisahkan jadi gini ya. Satu sini XY ya tambah 2x min y sama dengan 5. Ini masih fungsi implisit, jadi masih gabung antara x sama y. Kita akan pisahkan jadi seperti ini. Nah, ini xy, ini min y. Saya terus jadi x-nya saya keluarkan, ini jadi y. Y-nya saya keluarkan. Y-nya saya keluar, atau gini dulu deh, xy terus min y gitu ya, saya terus gitu. Ini geser ke kanan jadi min 2x plus 5. Paham ya sampai sini ya? Ini y-nya saya keluarkan jadi y x min 1. Yang sudah bisa pakai fungsi implisit boleh langsung untuk turunannya. Tapi kalau yang belum bisa, bikin seperti ini menjadi eksplisit. Jadi eksplisit itu artinya nanti x sama y-nya terpisah. Ini min 2x tambah 5 dibagi bawahnya x min 1. Oke, ini fungsinya sudah implisit. Oke ya, kita sedikit geser deh biar agak sedikit punya luas. Oke, sip. Ini kalian bisa gunakan turunan U V aksen itu. Ya kan, ini yang atas U, ya kan, yang bawah V. Oke, kita turunin ya, berarti Y aksen sama dengan nanti U aksen kali V. Berarti nanti Y aksen sama dengan apa? U aksen kali V, ya kan? Min U kali V aksen gitu kan, dibagi. Dibagi apa? Dibagi apa ya? V kuadrat. V kuadrat. Gitu ya. Ini Y aksen itu sama dengan F aksen X sama aja. Kita yuk masukin. Berarti Y aksen itu sama dengan apa nih? Hasilnya. U aksen berarti turunan ini. Turunan yang atas itu min 2. Dikali V, V yang bawah yaitu X min 1. Oke. Dikurangi dengan U-nya min 2x plus 5. Oke, kali V aksen berarti 1. Oke, sip. Bawahnya V kuadrat berarti X min 1 kuadrat. Sip, gitu ya. Ini itu sama dengan apa sebenarnya? Y aksen itu sama dengan F aksen X. Gitu. Kalau gradiennya gimana? Di titik 2,1 berarti M di mana? Di titik X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu dari mana sih? Ya dari 2,1 itu. Di sini. Oke. Padahal M itu sama dengan F aksen X dimasukin angkanya. Angka titiknya di sini, angka X-nya. Masukin 2. Kalau kita masukin 2 berarti ini min 2 tetap. Masukin 2 kurangi 1 jadi 1. Gitu kan. Yang ini masukin 2, min 2 kali 2 min 4, min 4 tambah 1, min 4 tambah 5 jadi 1. Oke, dikali 1 lagi. Cakep. Yang bawahnya di sini 2 kurangi 1 berarti 1 kuadrat. Oke, yang atas kita hitung jadi berapa nih? Min 2 kali 1 min 2. Sip. Min 1 kali 1 berarti min 1 seperti ini dibagi 1. Sip, berarti sama dengan min 3. Ya enggak? Jadi gradiennya gradiennya berapa sob? Min 3 ada nggak? Ada. So-easy ya, gampang ya. Jadi clue-nya sebenarnya adalah bahwa M itu sama dengan turunan dari fungsinya dengan dimasukkan titik singgungnya. Oke. Maksudnya di sini tentukan gradien itu gradien garis singgung ya, ini kurang nih. Tentukan gradien garis singgung. Gradien garis singgungnya berapa? Oke. See you. Sukses buat kalian. Semangat terus. Dadah. Oke sob. Kalau sebelumnya kita sudah belajar persamaannya, mencari gradiennya. Sekarang bagaimana mencari persamaan garis singgung? Sebenarnya udah nggak masalah, karena inti mencari persamaan garis singgung itu harus tahu gradiennya, gitu kan? Kalau gradiennya sudah dapat, persamaannya insya Allah mudah. Oke, jawab.
Oke, yuk. Kita akan mencari gradiennya dulu ya. Karena mencari garis singgung kita harus cari gradiennya. Kita punya Y sama dengan 3x kuadrat ditambah X. Oke, berarti Y aksennya itu sama dengan 6x plus 1 gitu kan. M-nya itu X-nya dimasukin titik singgungnya di sini. Titiknya berapa? 1. Berarti 6 kali 1 tambah 1. Berarti M-nya adalah 7. Nah, berarti gradiennya 7. Cari di pilihan ganda yang gradien 7. Gradien itu di sampingnya X. Di sampingnya X 3 berarti salah, sampingnya 3 salah, sampingnya X 7, sampingnya X 7 betul, yang ini salah. Antara C sama D. Oke, sip. Sekarang kita akan mencari persamaan garisnya. Persamaan garisnya gimana caranya? Betul, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, Y kurangi Y1, Y1-nya itu ini. Nah, jadi titik M-nya ini, titik singgungnya yaitu 1,4. Ini nih X1, ini Y1 gitu ya. Berarti Y1-nya 4, seperti ini. M-nya itu 7, X1-nya yaitu 1. Berarti Y min 4 sama dengan 7X min 7. Oke, Y sama dengan 7X. Nah, ini geser nih, menjadi plus, ya kan? Plus 4 kurangi 7, jadi min 3. Selesai dah. So easy, gitu ya. Jadi intinya tadi apanya? Ada gradiennya, ada titiknya, ya beres gitu ya. Oke? Oke. Sedangkan mencari gradien adalah turunannya. Oke, see you. Sampai jumpa. Halo kawan, nah, ini kita mencari persamaan garis normal dari fungsi ini. Nah, garis normal itu sebenarnya dia garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Oke, jadi kalau kita jawab di sini. Oke, jawab. Oke lah, pakai orange nggak apa-apa ya. Oke. Kalau kalian misalnya nih ada kurva nih, ini ada kurva, gitu ya misalnya nih. Terus ini ada garis singgung nih misalnya di sini. Maaf. Ini ada garis singgung, saya bikin garis singgungnya. Ini ada garis singgung. Ini garis singgung ya. Garis normalnya itu yang mana? Garis normal itu dia tegak lurus dengan garis singgung. Nah, ini namanya garis normal. Oke. Yang ini disebutnya garis normal. Ya kan? Yang merah ini disebutnya garis singgung. Nah, gitu ya. Dan dia nanti akan tegak lurus. Nah, gitu. Kalau ini gradiennya misalnya M, gitu ya. Gradien yang garis normalnya adalah min 1 per M. Nah, gitu. Paham ya sampai sini ya? Sip. Ya udah, cara ngerjainnya sama, mencari gradien garis singgungnya dulu. Berarti kalau kita punya Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat min 3X min 5 seperti ini. Berarti Y aksennya adalah apa? 3X kuadrat ditambah 8X min 3. Nah, M-nya gimana? M-nya tinggal X-nya ganti. Ini min 1 kan? Berarti min 1 kuadrat berapa? 1 kali 3 berarti 3. 8 kali X, X-nya min 1. 8 kali min 1, min 8 kurangin 3. 3 kurangi 3 habis, M-nya min 8. Oh, berarti gradien garis singgungnya adalah min 8. Nah, kalau di garis normal, berarti gradien garis normalnya atau gradien yang tegak lurusnya itu adalah kebalikannya ini. Berarti 1 per min 8 jadi 1 per 8. Ini min nih, kasih min menjadi plus. Oke, berarti ini apanya nih? Ini gradiennya. Oke, sekarang cari di pilihan ganda yang gradiennya seperlapan. Ini seperlapan, ini bukan, ini min, ini min. Oke ya, sip. Yang jadi masalah adalah kita harus cari titiknya lagi. Oke, ini kita hapus ya. Udah paham kan? Oke, kita hapus aja. Sip. Berikutnya kita akan mencari titik singgungnya. Titiknya kan kita baru ketemu X-nya. Bagaimana Y-nya? Titiknya kita akan mencari Y-nya. Caranya adalah masukin min 1-nya pangkatin 3 dulu. Seperti ini. Ditambah 4 kali min 1-nya kuadrat. Min 3 kali min 1 seperti ini. Min 5. Oke ya. Kalau kita hitung berarti nanti ini jadi min 1, ini jadi 4, ini jadi 3, ini jadi 5. Oke, berarti ini 4 tambah 3 berapa? 7. 7 kurangi 6, 1. Oh, sip.
ini hasilnya adalah 1 saudara-saudara. Oke ya. Oke, berarti titiknya sekarang titiknya kita dapat. Nah, titiknya itu adalah X-nya min 1, Y-nya 1. Ini kan X-nya min 1, Y-nya ini 1. Oke ya, kita bisa cari garisnya. Berarti garisnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ya kan? Y kurangi Y1, Y1-nya ini 1. M-nya berapa? M-nya 1/8. X min X1, X1-nya ini plus 1. Udah, tinggal kalian sesuaikan aja gitu ya. Berarti ini Y gimana nih? Ini Y min 1 sama dengan 1/8 X ya kan, ditambah 1/8. Oke ya, sip. Kalau kita sederhanakan, berarti nanti Y sama dengan 1/8 X. Ini 1/8 nih, ini min 1 pindah ke kanan, jadi plus 1. 1 tambah 1/8 itu 1 kan namanya 8/8 tambah 1/8 jadi 9/8. Selesai. Nah, gitu. Sip, berarti jawabannya 1/8, ini 9/8. Sip, ini dia. So easy, gampang ya. Intinya tadi di gradien ini nih. Oke. Tegak lurus dengan gradien garis singkong. See you. Sukses buat kalian. Dadah. Oke kawan, ini lumayan nih soalnya. Gimana nih? Grafik fungsi bla 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 akan naik dan turun pada interval. Oke, ingat naik turun itu berarti kita harus tahu titik stasionernya. Untuk mencari tahu titik stasioner kita harus turunkan ya. Berarti ini f aksen x-nya. Nah, kalau kita turunkan jadi 3x kuadrat min 6x min 9 sama dengan 0. Oke, gitu kan? Kalau kita bagi 3 semua jadi x kuadrat min berapa nih? Min 2x min 3 sama dengan 0. Oke. Kalau kita faktorkan berarti x min 3 ya kan ya, x plus 1 gitu ya. Harus sudah bisa ya menfaktorkan ya. Yang lupa belajar lagi tentang penfaktoran. Berarti ini x-nya di 3 dan x-nya di min 1. Gitu kan? Untuk memudah cari naik dan turun itu kita kasih ini aja garis bilangan. Di sini 3 sama min 1. Di sini kita bikin min 1, di sini 3, ini stasionernya. Kasih tanda plus minus kan 0 ada di sini ya. Nah, kalau saya masukin 0, ya masukin 0 di mana? Titik ini ya, turun 0, hasilnya negatif ternyata. Masukin 0, 0, masukin 0, 0, hasilnya min 9. Kalau dimasukin 0 hasilnya min 9. 0 kan ada di sini, berarti min 9 itu negatif. Berarti ini min, ini plus juga. Plus min plus gitu kan. Caranya gimana untuk naik turunnya? Gampang. Kalau positif itu berarti naik. Gitu, positif itu naik. Nah, positif itu berarti dia naik. Maksudnya naik gimana? Maksudnya naik itu gini. Oke, dia naik. Oke. Terus kalau negatif dia turun. Seret. Gitu. Kalau positif lagi dia naik lagi. Seret. Gitu. Ya. Jadi artinya ini naik, di sini turun, di sini naik lagi. Gitu. Oke, berarti artinya kalau kita tulis naik saat kapan? Saat habis terima raport ya. Naik itu di kirinya min 1, berarti X lebih kecil dari min 1. Atau di kanannya 3 tuh. X lebih besar daripada 3. Gitu. Kapan turun? Kalau turun kalau sudah naik. Kan kalau sudah naik turun, masa nggak turun-turun ya. Jadi dari min 1 sampai 3 berarti min 1 lebih kecil X lebih kecil 3. Kita cari di belakangnya ada lebih kecil min 1 lebih besar 3. Lebih kecil min 1 lebih besar min 3, berarti ini salah. Lebih kecil min 1 lebih besar 3 betul. Turun dari min 1 sampai 3. Iya betul ini. Ya, yang ini salah. Terus yang ini juga salah. Oke, sip. Berarti jawabannya yang ini saudara-saudara sebangsa dan setanah. Gampang ya? Gampang. Kuncinya turunan lagi. Karena ini emang penggunaan di turunan. Oke. See you. Sukses buat kalian. Semangat terus. Pantang mundur. Dadah.